UM itu sudah mengestimasi Mas nilai asetnya di 4 sekolah itu. Oh, berapa Mas? 300 miliar. 300 miliar. Nilai asetnya. Nilai asetnya. Total 19.000 meter persegi. Oh. Di 4 sekolah itu. Jadi SMA 8 itu kalau nggak salah itu lahannya sekitar awalnya yang digunakan itu 13.500 meter persegi. Tapi sejak 3 tahun ini ada sebagian lahan kurang lebih sekitar 500 meter persegi yang tidak lagi dipinjamkan ke SMA 8. Sobat Radar Malang, kembali lagi di Spill Malang Raya, episode kesekian ya. Kita hari ini akan membahas yang lebih seru lagi tentang relokasi 4 sekolah yang berdiri di atas lahan UM. Nah, ini masih rencana, tapi isunya ini sudah bergulir sejak lama. Nah, kita tahu bahwa 4 sekolah tadi itu sistemnya adalah pinjam pakai dengan asetnya Universitas Negeri Malang. Nah, kita akan kulik sampai inti-intinya bagaimana awal permasalahan hingga sampai sekarang polemik itu muncul. Nah, saya tentu tidak sendiri. Hari ini saya ada 2 orang ya, Sri Kandi dan Pangeran ya. Bisa diperkenalkan. Yang pertama tentu ada redaktur Jawa Pos Radar Malang, Mas Bayu Mulya Putra. Saya Mas. Oke. Dan yang kedua ini bidadari Radar Malang, yaitu Nabila Melia, wartawan yang selalu mengerjakan isu ini ya. Nah, langsung aja kita bahas ke topik pertama, yaitu sebenarnya ini polemik itu muncul itu tahun berapa sih sebenarnya Mas, kalau boleh dijabarkan? Ya tadi belum disebutkan ya sampai saat itu ya. Jadi teman-teman ada 4 sekolah yang sampai sekarang ini berdiri di lahan UM. SDN Sumbersari 3, SMP 4 Kota Malang, SMA 8 dan SDN Percobaan 1. SDN Percobaan 1. Jadi awal mulanya sebenarnya triggernya ini Januari 2025 Mas Hadi. Jadi kita memantau bahwa 13 Januari UM mengirimkan surat ke Pemkot bahwa mereka tidak akan memperpanjang masa pinjam pakai untuk 3 sekolah. Kenapa 3 sekolah? Karena urusan SMA SMK ini kan sekarang diurus sama Pemprov. Jadi Pemkot hanya mengurus 3 sekolah, 2 SD tadi dan 1 SMP. Triggernya di situ. Tapi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya masalah ini sudah ada mencuat itu pertama itu mulai 2019. Jadi lama. 6 tahun yang lalu ya. Ya, terus kalau di flashback ke belakang lebih jauh lagi ya, sejak berdirinya 4 sekolah itu. Jadi sejak berdiri itu memang mereka berdiri di lahan milik UM. Nah, ini yang menjadi masalah adalah masa pinjam pakai ini habis Februari 2026. Wah, kurang beberapa bulan lagi ini Mas. Akhir Februari. Ini kan sudah tidak memungkinkan kalau relokasi dalam waktu singkat kan. Bukan apa jenenge cerita candi yang itu tuh ya. Bisa dalam satu malam itu kan bisa relokasi. Nah, ini yang menjadi masalah adalah itu. Nah, kita sudah beberapa kali menerbitkan berseri mulai Januari itu sampai bulan ini. Jadi apa namanya? Masalahnya masih terus bergulir dan belum ada solusi akhir dari problem ini. Oke, nah ini saya dengar-dengar juga kan tadi Mas itu ada temuan dari BPK ya. Nah sebenarnya itu temuan BPK itu ada berapa kali sih Mas? Atau mungkin ada surat yang turun ke sekolah atau mungkin ke UM itu ada catatannya nggak? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa 13 Januari itu UM mengirim surat ke Pemkot itu salah satunya berdasar dari rekomendasi BPK RI. Jadi BPK RI pada tahun lalu 2024 ini merekomendasikan UM bunyinya adalah mengoptimalkan aset negara untuk urusan pendidikan. Nah, ini semacam kalau di instansi lembaga, entah itu lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan, kalau ada
instruksi dari BPK ini kan semacam warning sendiri. Nah, akhirnya UM bergerak seperti itu. Akhirnya Pemkot yang akhirnya pusing. Akhirnya pusing ini belum lagi ke sekolah-sekolahnya ini juga mereka pusing. Nah, nanti bisa disampaikan pantauannya Mbak Amel ini di lapangan gimana? Nah ini Mbak Nabila, panggilannya apa Mbak? Amel aja ya biar enak. Nah, Mbak Amel, ini kan tentu kalau Anda ke lokasi itu kan ada banyak masalah tidak hanya terkait sekolah ini akan dipindah di mana. Nah tentu saja yang pertama adalah langkah dari pemerintah kota. Sudah disebutkan oleh Mas Bayu tadi, ada 3 sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemkot. Nah kalau dari Pemkot sendiri itu langkahnya bagaimana? Kemudian kan ada SMA juga satu, itu kan urusannya provinsi. Nah itu juga bagaimana? Oke, jadi Pemkot itu kurang lebih yang terpantau oleh media sudah menggelar komunikasi dengan UM sekitar 2 kali. Yang pertama itu pada 24 Maret 2025, saat itu Pemkot mencanangkan 3 solusi jangka pendek, solusi jangka panjang, dan solusi jangka menengah gitu. Nah kalau solusi jangka pendeknya dari Pemkot itu untuk memperpanjang masa pinjam pakai itu. Tapi kalau dari UM memang tidak bisa gitu, tidak ada regulasi karena Pemkot dan UM kan sama-sama lembaga instansi negara, sama-sama pemerintah daerah. Terus ada lagi opsi untuk melakukan sewa lahan gitu. Sewa lahan seperti apa itu Mbak? Nah, sewa lahan ini juga masih belum jelas mekanismenya seperti apa, dan dari UM juga tidak bisa kalau harus sewa lahan itu karena mereka sendiri juga punya kebutuhan lain. Jadi untuk kebutuhan 3 fakultas, lebih tepatnya sekitar 3-4 fakultas. Itu meliputi fakultas teknik, fakultas hukum, terus prodi pariwisata, dan satunya itu untuk fakultas vokasi gitu. Contohnya aja untuk fakultas vokasi itu mahasiswanya sudah 6-7 ribu. Oke, apakah harus terpaksa untuk pindah ya dari sekarang di mana kalau untuk fakultas vokasi Mbak? Di itu Jalan ya. Veteran. Jalan Veteran itu ya. Nah itu harus pindah vokasi ya, nggak memungkinkan. Nah terus yang menarik juga ketika kita bahas tentang langkah Pemkot. Nah tadi itu kan Pemkot sama UM. Nah kalau Pemprov apakah sama juga Mbak? Yang SMA 8? Kalau sejauh ini dari UM bilang itu Pemprov itu masih belum ada komunikasi lebih lanjut. Terakhir itu informasi kalau misalkan mau menggunakan lahan punya Taman Krida. Tapi isu penggunaan Taman Krida ini ditepis langsung sama Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur sama Dinas Pendidikan Jawa Timur. Karena Taman Krida ini kan lagi disusun untuk cagar budayanya. Gitu. Oh, cagar budaya. Oke. Nah, tentu saja yang menarik lagi ini Mas Bayu ya. Itu nasib siswa maupun guru ini dipertanyakan juga. Nah, kalau misalkan harus relokasi, terus kemudian pilih lahan, apakah masih di lokasi yang mungkin ya ini kan masuk ke Kecamatan Klojen, apakah kita tahu di Kecamatan Klojen itu sudah penuh, nggak ada lahan kosong. Kita tahu kan sudah padat penduduk, tidak ada lagi lahan kosong yang ya mungkin menyamai lahan di mungkin di 4 sekolah itu tadi. Nah ada langkah lain nggak sih Mas sebenarnya, opsi-opsi lain gitu? Ya, jadi nggak hanya siswa sama gurunya sih Mas, kalau saya lihat. Ini kan beberapa waktu yang lalu kan juga sampai ada petisi dari alumni SMA 8. Oh ya? Ada petisi juga ya? Supaya tetap dipertahankan di sana karena banyak nilai sejarah SMA 8 di sana. Ini satu contoh saja ya. Jadi SMA 8 itu berdirinya tahun 73. Iya. Sejak berdiri sudah pinjam pakai lahan di UM. Nah, kalau siswanya Mas, saya hitung itu kalau saya total itu ada 2.328.
dari 4 sekolah. 4 sekolah itu. Dari 4 sekolah yang akan terimbas kalau relokasi. Ini nggak memungkinkan. Sama sekali tidak memungkinkan kalau relokasi 2026. Kita tahu ada efisiensi di pemerintahan. Betul. Kita tahu proses mencari lahan itu susah, apalagi di Kota Malang. Yang paling memungkinkan dari 5 kecamatan pastinya ya di Kedung Kandang. Kedung Kandang. Pastinya ya di Kedung Kandang yang luas. Yang luas ya. Karena total luasnya yang dibutuhkan itu yang sempat kita sampaikan di berita kita itu 3 sekolah aja yang di bawah Pemkot itu butuhnya itu 2,6 hektar. 2,6 hektar. 2,6 hektar. Sementara di SMA 8 itu luasnya 13.000 meter persegi. 13.000 meter. 1,3 hektar. 1,3 hektar. Butuh 1,3. Jadi estimasi mencari lahan segitu di Kota Malang kan pasti bukan urusan yang mudah, apalagi membangun. Apalagi membangun akhirnya yang terbaru teman-teman kita ada laporan soal opsi yang lain, opsi merger nanti bisa dijelaskan sama Mbak Amel. Ada opsi merger juga, Mas? Ada opsi merger untuk ini gimana ini? Untuk 3 sekolah di bawah Pemkot ini. Ya. Iya, gimana Mbak Amel? Iya, itu gimana Mbak? Jadi pengen menambahkan juga Mas Bayu yang terkait dengan isu akan tukar guling di Kedung Kandang itu. Kemarin waktu saya wawancara sama Warek 2 UM, Prof. Puji itu beliau juga menolak gitu. Karena dinilai terlalu jauh. Oke, nah terus itu kita kalau bahas relokasi tentu kan ada siswa, kita bahasakan siswa lama yang masih eksis sekarang. Nah kalau misalkan kayak proyek Bandung Bondowoso kita tahu ya, terus dipindah ke Kedung Kandang jika ada lahan kosong mungkin ya ada, ya mungkin nggak terlalu banyak. Nah itu apa nggak juga bermasalah kemudian ketika ada PPDB seperti itu Mbak? Kita kan tahu nggak segampang itu juga. Ya, dari Pemkot sendiri sempat terpikir untuk menggunakan aset yang ada di Kecamatan Blimbing. Tapi untuk mekanismenya memang masih disusun lagi, khususnya untuk yang 3 sekolah. Karena kalaupun dipindah ke Blimbing, itu Pemkot itu ingin mencari bangunan yang sudah existing. Karena kalau misalkan lahan yang masih kosong kan otomatis anggaran yang diperlukan untuk mungkin pembebasan lahan atau mungkin pembangunan bangunan baru itu kan sangat mahal dan waktunya juga lama. Oke, nah terus tadi disinggung Mas Bayu tentang opsi merger nih. Nah, opsi merger itu maksudnya gimana? Apakah gabung dengan sekolah lain atau mungkin ini ada 2 SD nih, mungkin di merger atau gimana Mbak? Bisa dijelaskan nggak? Jadi ada belum jelas, skemanya belum jelas ya Mas ya, karena waktu dari pihak UM itu ketika Pemkot membuka komunikasi lagi melalui asisten bidang 2 pada tanggal 2 Oktober itu sempat disebutkan memang UM menerima informasi ada opsi merger, tapi mekanismenya belum jelas. Cuma kelihatannya itu yang akan difokuskan itu untuk 2 SD, sementara untuk SMP 4 itu masih akan dicarikan lahan baru. Mungkin karena SMP 4 juga kebutuhannya lebih besar daripada 2 sekolah lainnya. Oke, iya betul. Iya, karena juga opsi merger sih kalau untuk SD masih memungkinkan di Kota Malang. Jadi jumlah SD negeri itu masih lebih banyak ya. 196 sekolah kalau nggak salah. 196 ya. Kalau SMP ini tidak memungkinkan. SMP negeri di Kota Malang ada berapa? 30 sekarang. 30. Nah, itu sudah tidak memungkinkan karena kita tahu setiap PPDB itu SMP negeri pasti peminatnya banyak. Iya, betul. Jadi untuk SMP 4 ini yang tidak memungkinkan. Padahal di sana ada 800-an siswa yang bisa terimbas kalau jadi relokasi. Yang paling banyak tadi tetap SMA 8 itu sampai 900. 930 berapa gitu saya lupa datanya. Itu yang terimbas. Nah, tadi menyambung Mbak Amel, yang saya penasaran ini Mbak Amel, progresnya untuk rencana jangka panjang itu gimana untuk Pemkot? Kalau rencana jangka panjang itu tadi Mas yang terkait dengan pemindahan lahan atau opsi mencari lahan lain gitu. Cuma karena memang masih rencana itu
kalau pemindahan kan juga otomatis tidak mudah. Nah, Pemkot itu akhirnya berharap ada kelonggaran waktu kurang lebih sekitar 3 tahun. Butuh 3 tahun? Dari UM. Ya, kalau misalkan 3 tahun itu nggak terpenuhi gimana? Apakah menyusun jangka panjang lagi? Apakah nggak ada perencanaan dari awal gitu? Sejauh ini belum ada follow up lebih lanjut. Dan aku juga melihat ada PR lain gitu. Terkait dengan sekolah SD tadi, kalaupun di merger kan butuh sekolah yang memang lahannya luas gitu. Sementara berdasarkan yang pernah aku gali dari Badan Keuangan dan Aset Daerah itu di sekitar situ, berarti kan masuk Lowokwaru dan Klojen ya. Itu juga Irisan. Belum ada lahan yang memadai gitu kalau misalkan harus di merger dan sebagainya. Oke, menarik juga ini. Ya nganu sih Mas, cukup beralasan kalau UM punya alasan bahwa mereka akan pengembangan kan. Tempo hari sudah kita bahas di Spill Malang Raya sebelumnya bahwa UM ini sekarang kuliahnya sampai malam sampai 20-30, jadi mereka kan nggak ada kuliah daring. Jadi itu salah satunya untuk mensiasati kurangnya kelas untuk mengakomodir jumlah mahasiswa mereka. Jadi cukup beralasan. Cuman yang saya penasaran Mbak Amel ini teman-teman yang biasa menjadi salah satu kepanjangan tangan kita, redaksi Jawa Pos Radar Malang di lapangan. Yang saya penasaran ini gini Mas Adit, bisa dijawab Mbak Amel mungkin nanti. Kenapa sih UM kok kesannya itu kekeh banget? Ini harus out. Ini harus selesai masa pinjam pakainya. Itu pertanyaan yang pertama. Nanti ada pertanyaan kedua. Gimana? Apa yang sama lihat dari sikap UM? Kok kekeh banget? Padahal ini urusan juga pendidikan. Ini juga urusan manusia. Ini bukan urusan ego sektoral lembaga saja. Oke. Gimana? Kalau dari UM sendiri itu tentunya karena mereka punya misi world class university, dan dari Kemendikti-Saintek sendiri juga menyampaikan, juga berpesan kepada kampus-kampus negeri kalau memang ingin meraih WCU itu berarti kan harus ada pengembangan fasilitas. Nah, UM tuh merasa masih dalam tanda kutip belum sempurna sehingga harus melakukan pengembangan secara terus-menerus. Dan itu tadi mungkin belum tak ceritakan yang terkait dengan SMA 8. Jadi SMA 8 itu kalau nggak salah itu lahannya sekitar awalnya yang digunakan itu 13.500 meter persegi. Tapi sejak 3 tahun ini ada sebagian lahan kurang lebih sekitar 500 meter persegi yang tidak lagi dipinjamkan ke SMA 8. Itu karena mereka mau bikin kayak balai diklat gitu loh Mas. Oh, itu di mana? Di bagian mana? Kayaknya di bagian lapangan SMA 8. Pokoknya ada bagian dari SMA 8 yang 500 itu tidak dipinjamkan kembali gitu. Dan sebenarnya dari segi perencanaan itu mereka sudah memplanning, sudah istilahnya kayak punya grand design gitu, pengembangan ke depan. Tapi karena masih ada masalah ini, akhirnya jadi kayak terganjal gitu. Oke. Nah, terus yang tadi yang kedua, Mas Adit, ini kan UM, saya tadi kan bertanya UM. Saya tanya, bagaimana Mbak Saman melihat Pemkot selama ini? Karena ini sebenarnya problem lama. Saya juga menyayangkan Pemkot, Mas Adit. Iya. Kok selalu narasinya kok sama, ganti pejabat, ganti kepala dinas, kok kebijakannya nggak dilanjutkan, nggak ada yang dilanjutkan. Nah, ini kenapa kok Pemkot tidak bergerak cepat atau sudah ada langkah sebelumnya untuk mengantisipasi ini? Padahal ini 2019 sudah mencuat. Dan hampir setiap tahun kalau alumni SMA 8, silakan komen yang monitor kasus ini ya. Itu kan hampir setiap tahun muncul. Kenapa kok Pemkot nggak ada? Apa yang sama lihat dari langkah Pemkot? Atau mereka memang nggak ada opsi, nggak punya program untuk ini? Kalau aku setuju
kayak kata Mas Bayu sebelumnya, selain karena mungkin pengaruh dengan efisiensi, itu kurang perencanaan matang dari Pemkot dan mungkin itu dilihat belum menjadi prioritas atau seperti apa gitu Mas. Oke, nah kalau belum jadi prioritas nih, kita tahu kalau misalkan masalah pendidikan itu kan urusan yang sensitif juga, apalagi itu prioritas. Nah, apakah nggak ada setiap kali, mungkin tiap tahun ya, ini kan isunya terus berjalan gitu. Opsi-opsi lain misalkan lobby ke UM dan UM itu bisa melunak. Apakah nggak ada seperti itu? Dan kemudian UM itu apakah nggak ada mungkin rasa lunak dikit deh nanti ketika Pemkot sudah tadi ada yang jangka menengah, jangka panjang, nah itu nggak apa-apa deh kita ikhlaskan gitu. Sempat juga dari Buarek 2 itu menyampaikan bahwa bisa aja untuk perpanjangan ini tuh sampai dengan masa berakhirnya kepemimpinannya Prof. Har yang habis tanggal 2027. Tapi itu masih belum dibahas lebih lanjut gitu. Karena kan pasti sebagai rektor yang sedang berjalan sekarang kan nggak mungkin ingin membebani rektor pada periode sebelumnya. Mungkin bisa jadi itu, tapi nggak bisa lanjut ya? Nggak bisa lanjut, iya. Rektor bisa kan? Bisa. Tapi lahannya ini nasibnya. Nah ini tentu juga menarik ya Mas Bayu. Kita kan tahu tadi Mas Bayu sempat nge-spill alumni itu juga bikin petisi. Nah hasil dari petisi itu apakah sudah sempat digubris oleh UM atau mungkin pihak-pihak terkait misalkan ke Dewan? Nah itu sudah sampai. Jadi sudah sampai dan UM tetap berpatokan pada salah satunya rekomendasi BPK. Ya. Jadi sederhananya kan gini Mas Saman punya lahan. Iya. Ya UM tidak bisa benar-benar kita salahkan. Anda punya lahan, Anda sewakan terus Anda mau habis, Anda mau menggunakan itu kan itu hak Anda untuk menggunakan lahan itu meskipun ada sisi-sisi harusnya diredam ego sektoralnya nih. Cuman ya memang UM punya hak di situ loh. Iya. Jadi di sisi lain, Pemkot kok nggak ada gerak sama sekali sejak 2019. Ini yang patut kita pertanyakan ini. Sementara 2019 sampai 2025 ini kan sudah ada waktu 6 tahun. Masa nggak bisa sih waktu 6 tahun itu mencari lahan yang kosongan? Lahan kosong ya. Apalagi kan rekomendasi dari BPK. Nah tentu kita tahu Pemkot kan lebih dekat atau mungkin UM kan juga lebih dekat. Nah upaya dari Pemkot kan tentu melindungi sekolahnya atau mungkin asetnya dari pendidikan ini. Nah, sempat gak Mas ada ya mungkin kabar mungkin kepala daerah itu lobby ke BPK supaya tahan dulu nanti kita carikan jalan keluar gitu. Ya, kalau dari saya sih monitor sudah ada, cuman masih belum kunjungan resmi, sudah ada lobby-lobby ke BPK. Ini kan triggernya kan juga BPK. Masalah ini kalau tidak ada BPK juga tidak akan mencuat lagi. 2019 juga sama, gara-gara BPK. Ini semua gara-gara BPK. Ini semua gara-gara BPK. Jadinya ya semua ada, sudah ada langkah lobbynya, cuman masih normatif, bukan masih belum resmi ya. Bukan lobby yang formalnya. Ya, kita juga berharap ini berhasil juga nanti lobby-lobbynya ke BPK, tapi juga harus ada langkah nih. Kan tempo hari Pemkot sudah menyiapkan lahan yang di sebelah selatannya Gor Kenaro itu Mas. Oh selatannya Gor Kenaro. Untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Kenapa tidak diutamakan ini dulu? Nah ya. Ini yang masalah lama. Kenapa tidak? Kan? Iya betul. Terus berikutnya bagaimana aset gedungnya di situ, di gedung di 4 sekolah itu, karena UM itu sudah mengestimasi Mas nilai asetnya di 4 sekolah itu. Berapa Mas? 300 miliar. 300 miliar. Nilai asetnya. Total 19.000 meter persegi. Di 4 sekolah itu. Total nilainya 300 miliar dan wajar kalau UM mau memperjuangkan aset yang nilainya wah itu. Iya, betul sekali. Ya. Apalagi kalau kita punya tanah segitu ya pasti otomatis all out. All out untuk mempertahankan. Tapi di sisi lain Mas, memang juga harus cari solusi, buru-buru cari solusi ya Mas ya, karena ada 2 sekolah itu kalau nggak salah satunya itu SMA 8
itu yang mereka itu mengajukan tambahan bangunan gitu, sudah mengajukan tambahan bangunan. Maksudnya? Jadi karena SMA 8 itu dapat kayak semacam bantuan dari pemerintah, jadi mereka itu mau nambah bangunan untuk pembelajaran. Gitu. Oke, tambahan bangunan. Lah ya, ini yang saya pertanyakan juga Mas Adit, Mbak Amel juga ya. Nanti kalau memang pindah SMA 8, SMA, SMP 4, SD Percobaan 1 dan SD Sumbersari 3, gimana dengan aset gedungnya? Iya, betul. Nah, itu nasibnya gimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini nanti kita janji teman-teman kita pantau lagi gimana asetnya itu kan, karena ya UM tinggal pakai bangunannya kan ya enak kan ya. Iya, betul. Cuman gimana ini nanti kelanjutannya kalau memang jadi pindah. Opsinya ini Mas Adit yang menarik dari perjanjian ini yang saya temukan itu adalah sistem pinjam pakai ini berlaku 3 tahun. Cuma berlaku 3 tahun, Mas. Dan itu bisa diperbarui. Cuman katanya versi UM dalam perjanjian pinjam pakai itu ada klausul yang menyatakan bahwa UM bisa saja tidak memperpanjang ini kalau asetnya itu mau digunakan, lahannya itu mau digunakan. Nah, ini kan 2026 Februari habis. Berarti opsi terakhirnya seperti yang disampaikan Mbak Amel tadi sampai masa jabatan rektor sekarang, Prof. Haryono, rektor UM habis 2027 Mbak ya? Iya. Berarti opsinya ya 2 tahun sampai 3 tahun itu berarti. Gimana? Peluangnya saya melihat di lapangan gimana? Bisa nggak 3 tahun? Kalau untuk mencari lahan baru, kemungkinan bisa, tapi yang dihadapi itu tentu tanggapan dari orang tua atau siswa-siswa yang sekarang sedang menjalankan pendidikan. Oke, pasti ada penolakan ya. Ya tentu saja, karena kan rata-rata siswa berasal dari Kecamatan Klojen semua. Ketika semua dipindah ke Kedung Gandeng itu sudah tidak realistis gitu. Nah, sementara kita butuh opsi mungkin yang paling cepat ya jangka pendek. Nah, tentu saja mungkin tadi disebutkan relokasi. Nah, tapi kita juga nggak tahu di mana tempatnya, di mana. Itu aja. Ketika sudah pindah, terus kita juga mempertanyakan sikap UM gedungnya tadi itu apakah langsung dipakai, apakah masih dibiarkan, dibersihkan atau di mana. Nah, itu kan kita juga perlu tahu what next-nya seperti apa. Atau ada mungkin perhitungan ulang gimana nanti dikembalikan, bikin dijadikan modal untuk bikin sekolah baru kan. Nah, ya kita juga butuh itu sebenarnya. Nah, ini nanti kita pantau terus, Mas. Jadi ya karena saya rasa obrolan ini yang paling penting adalah kita harus bisa menawarkan solusi sih ya. Kita harus bisa menyimpulkan bagaimana, karena jangan sampai ini terulang lagi problem ini kalau memang ada perpanjangan dan memang harus ada. Memungkinkan. Ini sudah logika tukang dimanapun, arsitek dimanapun sudah tidak memungkinkan. Jadi Februari pindah harus angkat kaki 4 sekolah ini sudah tidak memungkinkan. Iya, tinggal 4 bulan loh Mas ini. Iya, kalau itu. Oh iya, 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Iya, teman-teman ini take-nya ini kan Oktober. Oktober bukan Agustus ya, Oktober. Jadi ya nggak memungkinkan untuk pindah. Saya rasa yang paling tepat tadi jangka menengah ya. Kalau 3 tahun itu masuk kategori jangka menengah, saya rasa itu yang harus diambil. Harus diambil ya. Yang harus diambil karena yo bagaimanapun Pemkot harus bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Begitu juga dengan UM terhadap atasannya Kemendikdasmen ya berarti. Iya. Kemendikdasmen. Dikti. Iya, kalau UM Kemendikti. Kita juga harus nunggu follow up lagi Mas, karena kabarnya dari Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia akan memanggil, targetnya paling tidak Oktober ini, memanggil Pemkot dengan UM. Sekolah-sekolah. Oh, dengan sekolah? Oh, ya. Oke. Itu selain memanggil itu rencananya juga akan memetakan ulang sekolah-sekolah yang berpotensi mengalami hal seperti ini. Oke, berarti nggak cuma 4 sekolah ini aja ya Mbak? Iya. Oke. Ada banyak ya. Nah, nanti kita bahas sendiri. Episode selanjutnya. Karena ini sudah cukup panjang ya teman-teman. Jadi sebagai penutup, solusi yang ditawarkan ini cukup banyak sebenarnya. Ada solusi jangka pendek, menengah,
bahkan jangka panjang. Nah, tapi opsi yang paling realistis apa? Ya tentu opsi jangka pendek dan jangka menengah. Sementara untuk opsi jangka panjang ini juga perlu diperhatikan dan dirancang oleh Pemkot, terus kemudian dengan UM juga. Karena kita tahu lembaga pendidikan itu sektor yang ya sakral, karena itu jadi jaminan ya bahwa setiap orang itu berhak mengakses pendidikan. Nah, begitu teman-teman podcast hari ini. Obrolan kali ini daging semua ya Mas. Ya Mbak. Semoga ada solusi. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.